Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan ke-23 dan 24 ini, dalam mata kuliah akuntansi dasar, kita masih membahas ayat jurnal penyesuaian melalui pembahasan soal-soal. Kita akan menyempurnakan materi ayat jurnal penyesuaian, memantapkan sebelum kita masuk ke neraca lajur ya, minggu depan atau pertemuan berikutnya gitu ya. Soal yang kemarin ini akan dibahas lebih detail dan akan saya upload kunci jawaban soal 2 dan 3 kemarin itu ya. Nanti Anda bisa download ini, tapi akan saya jelaskan secara detail untuk hal-hal yang perlu yang dibirukan kemarin itu ya, sesuai dengan janji saya. Di soal nomor 2 yang perlu dijelaskan adalah 1C dengan nomor 6.6 ya, 1C dengan 6. Dan di sini saya kasih catatan. Ini ada sheet jawab 2, sheet jawab 3 dan catatan. Anda bisa lihat nanti secara detail ya. Oke ya, yang soal 2.1C saya berikan penjelasan begini. Tidak biasa jurnal berbanding terbalik, nilai sebesar sisa. Nah, ini penjelasan rumusannya ya. Lebih jelas saya jelaskan kenapa ini tidak biasa. Karena di dalam soalnya sudah dicatat oleh perusahaan ke dalam beban yang secara umum biasanya masuk ke dalam perlengkapan. Oleh karena itu ini boleh dikatakan metode beban ya, bahasa lainnya. Tapi saya katakan tidak biasa supaya enak menerjemahkannya, karena biasanya menggunakan perlengkapan di neraca saldonya. Berarti kalau perusahaan sudah nyatat ke dalam beban perlengkapan, maka jurnalnya berbanding terbalik. Nah, ini jawabannya. Anda bisa lihat. Nah, ini 1C. Ya kan? Berbanding terbalik itu debitnya jadi perlengkapan kantor, bukan beban lagi kan. Bebannya yang sisi kredit. Nilainya sebesar sisa. Berarti nggak perlu kita cari lagi. Gitu ya. Ini memang jarang terjadi 1C ini. Umumnya seperti yang 1B, seperti perlengkapan kantor ini ya, perlengkapan toko gitu ya. Oke, lalu yang kedua di soal 2 yang perlu dijelaskan adalah poin 6 ini yang dibirukan ya. Saya bacakan ya. Jumlah gaji yang telah menjadi beban tahun ini hendaknya dibebankan 40% ke toko dan sisanya ke kantor. Nah, ini penjelasannya. Di catatannya saya kasih begini. Ini termasuk jurnal koreksi yang dilakukan saat membuat penyesuaian. Jadi jurnal koreksi ini terjadi bersamaan dengan pembuatan jurnal penyesuaian. Tentang koreksi dan alokasi gaji. Jadi materi tadi yang nomor 6 tadi tentang alokasi gaji. Semula dicatat ke dalam beban gaji. Lihat neraca saldo. Nah, neraca saldonya kan ada beban gaji nih. Tidak dirinci kan? Nah, gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya tapi di akhir tahun perusahaan menghendaki beban gaji ya, di neraca saldo ada total gaji. Nah, pada akhir tahun perusahaan menghendaki untuk mengalokasikan 40% ke toko, 60% ke kantor. Maka ini yang dikatakan koreksi. Nah, maka caranya adalah 40% dari total gaji, 40% dari total gaji masuk ke toko, 60%-nya masuk ke kantor. Total gajinya itu adalah 11.500.000. Nah, ini penjelasannya. Beban gaji yang ada di neraca saldo ini yang 10 juta gitu ya, ditambah dengan gaji yang masih harus bayar di AJP 5A. Lihat 5A nih.
Nah, ini 5A. 1.500.000. Berarti totalnya 11.500.000. Nah, itu yang dialokasikan ke toko 40%, ke kantor 60% gitu ya. Nah, ini sehingga jurnalnya Anda bisa lihat di sini. Nah, ini poin 6 ya. Nah, ini ya. Beban gaji toko 4.600.000 hasil dari 40% kali 11.500.000. Beban gaji kantor 6.900.000 hasil 60% kali 11.500.000. Ingat ya, 11.500.000 tadi adalah total gaji yang ada di neraca saldo plus AJP 5A. Dan beban gaji sisi kreditnya, bukan gaji yang masih harus dibayar. Karena ini bukan tentang yang masih harus dibayar, tentang alokasi gaji. Nah, ini juga jarang terjadi untuk menyempurnakan Anda di dalam mempelajari ayat jurnal penyesuaian gitu ya. Jadi ini boleh dibilang alokasi gaji, pendistribusian ke toko dan kantor gitu ya. Oke, ini jawabannya sudah lengkap di sini, penjelasannya sudah juga ada di sini ya. Nanti baca ulang di sheet catatan. Nah, sekarang yang soal 3. Yang soal 3 yang janji akan dijelaskan lebih detail adalah poin 2. Poin 2 ini kalau nggak salah saya akan jelaskan mulai dari poin 1 ya. Karena di sini banyak yang nanya tentang kata inkaso. Nah, ini. Ya. Menginkaso ini artinya melakukan tagihan, menagih. Ini saya jelaskan di sini ya, yang soal 3 poin 1. Kata inkaso artinya tagihan. Nama akunnya piutang dagang, letaknya di sebelah kredit karena berkurang, piutangnya sudah dilunasi gitu ya. Jadi yang menginkaso, yang melakukan penagihan adalah pihak bank. Tapi yang ditagih adalah piutang perusahaan gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang poin 1 soal 3 seperti ini. Nah, ini ada piutang dagangnya ya. Kas tinggal menyesuaikan aja. Pendapatan bunga, beban administrasi seperti biasa. Oke. Selanjutnya yang mau dijelaskan adalah poin 4. Yang dibirukan berikutnya poin 4. Anda bisa lihat jawabannya di sini. Kalau ayatnya sama aja, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 13 juta. Lihat dulu catatannya ya. Nomor 4 ini jadi menarik karena ada kendaraan baru dibeli 2 Juli yang berarti baru terpakai 6 bulan kalau dihitung dari Juli ke Desember. Artinya jadi menarik karena kendaraannya bertambah dan penambahannya belum nyampe 1 tahun, baru 6 bulan. Sehingga perhitungannya nggak bisa dijadikan satu, karena yang lama dianggap sudah 1 tahun penuh, sedangkan yang baru 6 bulan. Maka harus dibagi kendaraan lama dan baru. Tapi di dalam menjurnal nggak perlu dibagi, hanya perhitungan yang perlu dibagi. Anda bisa lihat jawabannya nomor 4 ini. Nah, ini. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan tidak perlu dibagi lama baru, ayatnya ya. Tapi perhitungannya Anda perhatikan, yang lama 40% dikali 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena yang lama karena yang 40 ini diartikan lama dan baru. Sehingga kalau yang baru 15 berarti yang lama cuma 25 juta. Maka 40% kali 25 juta. Ditambah dengan hasil perhitungan 40% juga kan penyusutannya, kali 15 juta yang baru harga pokoknya, tapi dikali lagi 6/12. Dari mana 6/12? Ya tadi ini. Kan baru dipakai 6 bulan ini. Baru dipakai 6 bulan, berarti dikali lagi 6/12. Tapi kalau misalkan baru
pakai 5 bulan, ya berarti pengalinya bukan 6/12, 5/12 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, setelah Anda kali dan ditambah, hasilnya ini 13 juta. Dari mana 40 juta? Ada di soal. Nilai kendaraan ini. Berarti nilai kendaraan yang 40 juta ini adalah diartikan kendaraan lama dan baru, karena yang baru sudah masuk ke sini. Sehingga untuk mencari yang lama kita kurangin aja dengan yang baru. Yang baru kan 15 nih. Berarti yang lama 25 gitu ya. Maka perhitungannya lagi-lagi nggak bisa dijadikan satu. Ini penjelasannya nomor 4 ya. Dan detail perhitungannya ada di lembar jawaban ini ya. Nah ini lama dan baru ini ya. Oke. Berikutnya adalah poin 7 ya. Poin 7. Poin 7. Nah, poin 7 ini kalimatnya gini. Besarnya sewa ditetapkan 2,5% dari penjualan bersih. Pembayaran dilakukan tiap awal bulan dimulai Januari. Berarti dari Januari sampai Desember sudah bayar 12 kali gitu ya. Menariknya ini sewa kita bayarnya nggak di muka, tapi dengan ketentuan 2,5% dari penjualan bersih. Sedangkan penjualan bersih kan diketahuinya di akhir tahun ini. Nah ini menariknya ya. Jadi ini kayak bagi hasil gitu ya, bukan sewa murni dibayar di muka. Maka penjelasannya Anda bisa lihat sini. Umumnya sewa masuk ke dalam biaya dibayar muka, seperti yang kita bahas ya. Kali ini tidak biasa. Kali ini tidak biasa maksudnya. Karena besarnya sewa tidak ditentukan di muka dalam rupiah. Misalkan 3 juta 3 tahun gitu kan. Tapi 2,5% dari penjualan bersih. Sedangkan penjualan bersih baru diketahui akhir tahun. Maka kalau kita amati, ini masuk ke dalam biaya yang masih harus dibayar, bukan masuk dibayar di muka. Walaupun dalam kasus tertentu bisa juga ini masuk dibayar di muka. Maka hati-hati datanya ya, perhatikan datanya. Karena ada kekurangan bayar sewa, yaitu 605. Nah, kata kekurangan inilah yang dia dikategorikan sebagai beban yang masih harus dibayar. Lihat jawabannya ya. Ini 7 ya. Nah, beban sewa pada sewa yang masih harus dibayar, bukan sewa dibayar muka ya. Nah, sewa 1 tahun ketetapannya kan 2,5% dari penjualan bersih. Penjualan bersih kan 96.200 ada di soal. Ini kan penjualannya nih. Oke. Nah, berarti kalau dikalikan hasilnya sekian. Sedangkan sewa yang sudah dibayar 1.800.000. Kita tahunya dari mana 1.800.000? Ini sewa yang sudah dibayar nih. Ada di neraca saldo. Gitu ya. Nah, berarti ada kekurangan 605. Dari mana? 2,5% dikali 96.200.000. Hasilnya 2 juta sekian. Dibandingkan dengan sewa yang sudah dibayar baru 1.800.000, maka ada kekurangannya 605. Jadi selisihnya gitu ya. Nah, kekurangan inilah yang kita sebut dengan sewa yang masih harus dibayar. Nah, kasus ini juga jarang terjadi. Untuk melengkapi pengetahuan Anda tentang jumlah penyesuaian, maka saya kasih, karena kasusnya dalam prakteknya bisa aja terjadi sewa bukan berdasarkan nilai dibayar di muka dalam rupiah, tapi dalam persentase kali penjualan gitu ya. Ada juga sekian persen dari laba. Sama, penjualan dengan laba diketahui di akhir tahun, maka disebut dengan yang masih harus dibayar. Ini ya, nomor 7 ya. Nanti bisa Anda tanya lagi kalau memang belum paham gitu ya, atau kurang. Oke, yang saya birukan lagi selain nomor 7 adalah nomor 8 terakhir ya. Nah, kita coba bacakan. Besar gaji dan upah pegawai harian ditetapkan per orang 5.000 per orang per hari ya.
yang bekerja seminggu 6 hari kerja, berarti hari Minggu libur ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Pembayaran gaji dilakukan tiap hari Sabtu, berarti walaupun dia dihitungnya harian, tapi realisasi pembayarannya setiap hari Sabtu atau seminggu sekali ya. Hari Sabtu terakhir jatuh pada tanggal 27 Desember. Gajian berarti kan tanggal 27 Desember. Berarti 28-nya minggu libur dan seterusnya kita hitung nanti ya. Jumlah pegawai 100 orang. Nah, kita lihat catatan jawabannya ya. Nomor 8 nih. Ini bisa terjadi pada pegawai harian, bukan pegawai bulanan ya. Harian. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, 27 Desember katanya kan hari Sabtu, itu pembayaran gaji kan, berarti selesai urusan, nggak ada masalah kan, masuk jurnal umum biasa. Tanggal 28 Desembernya kan minggu, berarti libur, nggak dihitung kan, kalau harian nggak kerja kan nggak dibayar. 29, 30, 31 kan bekerja nih, Senin, Selasa, Rabu. Nah, pas tanggal 31 tutup buku kan, jatuh pada hari Rabu. Kebetulan gak hari Sabtu tutup bukunya. Ini yang jadi masalah. Maka 3 hari inilah yang disebut dengan gaji yang belum dibayar. Maka disebut dengan gaji yang masih harus dibayar. Kenapa kita tahunya belum dibayar? Karena belum hari Sabtu kan? Ini kan hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Ya karena tutup buku penyesuaiannya. Gitu ya. Jadi penyesuaiannya nggak nunggu hari Sabtu, tapi nunggu tanggal 31 Desember. Ketidaksamaan antara Sabtu bukan tutup buku inilah yang menyebabkan terjadinya jurnal penyesuaian. Berarti ada 3 hari kerja belum dibayar atau yang masih harus dibayar karena tutup buku belum nyampe Sabtu. Gitu ya. 3 hari kalau dihitung secara detail maka seperti ini jawabannya. 3 hari kali 100 orang, kan orangnya ada 100, dikali per hari per orangnya 5.000, hasilnya 1.500.000. Gitu ya. Ini penjelasan untuk soal tugas 2 dan 3 yang kemarin sempat Anda tinggalkan untuk dikosongkan. Nah, ini saya kasih kunci jawabannya lengkap. Yang soal 2 sinar utama lengkap 1 sampai 8. Yang soal 3 PT Sejahtera juga lengkap 1 sampai 9. Dan ada catatan di sheet catatan ini untuk lebih detail penjelasan saya tadi ya. Oke ya, nanti selanjutnya Anda akan saya suguhkan dengan soal latihan tentang jurnal penyesuaian. Untuk melengkapi pelajaran jurnal penyesuaian, baru minggu depan pertemuan berikutnya kita bahas neraca lajur. Nah, untuk yang jurnal penyesuaian yang akan Anda bahas nanti, sengaja saya kasih waktu cuma 1 hari. Jadi Anda harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Bagi yang terlambat dianggap tidak mengerjakan. Nanti saya upload, Anda bisa download soalnya ya. Jadi saya kasih soal latihan namanya, bukan soal tugas ya, soal latihan. Gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.